Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Hari ini Jumat tanggal 6 Januari 2023. Di awal tahun NFP akan dirilis ya. Sekaligus di akhir pekan pada hari ini kita nanti akan sama-sama menyaksikan bagaimana menit-menit terakhir jelang rilis news. Kemudian kita juga akan nanti menganalisa sebelum news itu dirilis dan bagaimana sesudah rilis newsnya. Kita nanti akan coba untuk membuat satu perkiraan, membuat satu probabilitas kemana kira-kira pergerakannya, kemudian di mana potensi yang bisa kita tempatkan untuk entry point kita. Baik, sebelum masuk ke analisa hari ini, kita coba lihat untuk mereview satu hari kemarin. Adakah manfaat yang bisa kita dapatkan? Adakah keuntungan yang bisa kita dapatkan dari yang sudah kita lakukan satu hari kemarin? Ya. Kita perhatikan yang satu hari kemarin kita bahkan masih belum menghapus jejak yang kemarin, ya, analisa yang kemarin. Jadi kalau kita mau menguji teknik yang kita gunakan, maka belajarlah untuk sering-sering menerapkan di dalam analisa ke depannya, kemudian kita lakukan koreksi, kita lakukan evaluasi. Adakah yang bisa kita ambil hikmahnya dari sana? Adakah yang bisa kita ambil pembelajaran dari analisa kita? Jangan kita hanya melakukan backtest, karena itu adalah bagian dari penyintas ya. Mungkin kita tidak mengalami di beberapa tahun yang lalu atau kita tidak mengalami beberapa bulan yang lalu, dan tentu marketnya juga sangat berbeda nantinya. Sehingga yang paling penting adalah bagaimana kita menguji ke depan. Kan butuh waktu yang lama. Itulah yang harus kita sadari, bahwa di dalam melakukan proses membutuhkan waktu yang lama. Tidak bisa hanya cepat, oh ini kita uji dengan backtest yang sekian valid dan valid. Yang terjadi begitu kita praktek, begitu kita menerapkan sangat berbeda. Itulah yang terjadi. Sehingga paling penting adalah bagaimana menguji ke depan. Lalui satu persatu ya. Lewati tahap demi tahap setiap harinya dengan analisa kita, dengan perkiraan kita dan recovery yang kita lakukan. Kemudian hasilnya tiap hari kita lakukan koreksi, evaluasi. Nanti kita akan menemukan bagaimana karakternya, bagaimana yang kita lakukan itu. Ada plus minusnya seperti apa, kita benahi. Satu hari yang kemarin sudah kita buatkan ya pemetaan kecilnya. Di sana kita sudah menyampaikan panjang lebar. Videonya kemarin bisa dilihat ya, tentu masih ada di rekodnya ya. Kita menganalisakan ada kemungkinan market akan bergerak koreksi atau terkoreksi turun ya, dengan area-area yang sudah kita tentukan, sehingga entry point kita hanya beberapa. Di atas ada limit, ada stop, di bawah juga ada sell stop, ada buy limit. Ada dua transaksi yang tersentuh, ada satu transaksi yang potensinya besar. Yang pertama dengan sell stopnya, kita bahkan tercapai dalam waktu yang relatif cepat ya, dengan targetnya terdekat di warna biru, yang paling dekat di 1847 ya. Kemudian berikutnya yang lebih banyak atau lebih kuat di 1843, sehingga kalau sampai sini ada sekitar 800-an. Kemudian kenapa kita tidak mengambil lagi ya? Bahkan di sini kemarin sudah kita sampaikan ada potensi untuk memantul di area di sini. Dan yang kita lakukan bukan membuat satu garis saja, tapi satu area untuk levelnya, sehingga kita buatkan kuning di sana.
di area ini ada potensi untuk memantul, sehingga kita manfaatkan untuk buy limit. Kita bisa manfaatkan buy limitnya di garis yang atas atau yang bawah di sini di 1828. Buy limit yang pertama ketika dia bergerak koreksi ya, ada sekitar 500, ada 5 poin yang kita bisa dapatkan di sana ya. Saya mencatat kemarin sekitar 5 poin untuk buy limitnya. Tentu ini sudah cukup untuk satu kali transaksi. Bahkan ketika satu transaksi sudah memenuhi syarat dari target kita, maka cukup kita satu kali. Selesai, tutup bukunya, close semuanya, tutup laptopnya, tutup HP-nya, kita lakukan aktivitas yang lain. Belajar untuk disiplin, belajar komitmen, dan banyak bersyukur. Oke, kemudian mendekati area di sini betul-betul dia selesai dan berbalik ya. Sehingga perlu kita perhatikan ketika trading harian, sangat kecil kemungkinan bergerak terlalu jauh dari range sebelumnya, sehingga menjadi kehati-hatian kita. Oke, untuk hari kemarin menjadi cambuk buat kita. Satu hari kemarin membuat kita menjadi lebih baik. Banyak manfaat, banyak ilmu yang bisa kita dapatkan, dan tentu dari pengalaman itu akan memberikan warna yang bisa untuk memperbaiki kualitas trading kita ke depan jauh lebih baik lagi. Berikutnya kita akan mencoba untuk menganalisa hari ini. Satu hari ke depan jelang news dirilis ya. Nanti menit-menit terakhir jelang news dirilis pastikan clear semuanya. 30 menit sebelum news dirilis kita pastikan clear semuanya, dan kita akan menganalisa di menit-menit terakhir. Sehingga mungkin nanti malam masuk jam 20 waktu Indonesia Barat. Nanti newsnya dirilis jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Baik, kita awali dari daily dulu ya. Untuk hari ini kemana kira-kira potensinya? Apakah akan ada pergerakan lanjutan dari seller atau sebaliknya akan kembali naik? Ya, kita lihat, kita amati di time frame daily, Oke. Di candle terakhir kemarin ada bearish engulfing ya, ada candle merah yang menutup candle sebelumnya. Di dalam pola candle tentu ini petunjuk akan adanya reversal. Ini petunjuk akan adanya reversal, sehingga ada kemungkinan akan berbalik turun dari naik menjadi turun. Tetapi diingat, kecenderungan yang kuat ke atas atau tren yang lebih kuat ke atas dengan munculnya merah ini, kemudian kita lihat di sisi sebelah kiri ada banyak sekali penolakan di sana sebagai bagian dari ketahanan atau sebagai bagian dari area uji, di mana kalau kita menarik garis retracement, cukup jauh untuk bisa tren sangat kuat turun ya. Sehingga untuk bergerak sampai di area ini tentu membutuhkan tenaga yang ekstra ya. Satu hari sangat kecil sekali bergerak sampai di area ini. Kalaupun dia koreksi ya wajar, mungkin kalaupun koreksi hanya sampai di level 1800-an ya, 1800 hingga di 1787 ya, 1787. Ini area-area yang cukup krusial, kalaupun dia turun maksimal akan berada di 1787.
Lalu kemana yang lebih potensi? Kemana yang lebih potensi? Tentu kalau kita melihat kemana lebih potensi, buyer masih sangat kuat berpotensi. Nah, kan sudah ada engulfing, bearish engulfing. Ya, kan sudah ada bearish engulfing di sana. Iya, tetapi bearish engulfing tidak cukup untuk bisa menolak yang tren yang panjang. Setidaknya butuh konfirmasi ya untuk memastikan bahwa seller betul-betul punya power yang lebih. Kita coba lihat di time frame lebih kecil ya. Siapa tahu di sana nanti memberikan petunjuk yang kuat ya. Perhatikan di time frame H4. Dari pergerakan yang ada, kalau kita amati dari paling bawah naik kemudian koreksi, naik lagi, koreksi lagi, naik lagi, koreksi lagi, naik lagi, koreksi lagi, berada di jajaran baris naik, masih berada di jajaran baris naik. Sehingga setelah naik koreksi bisa jadi nanti akan kembali naik lagi ya. Contohnya seperti ini naik kemudian turun, kemudian naik lagi, kemudian turun lagi. Diingat ini high dan low-nya menuju ke atas. Sehingga berpotensi akan kembali naik lagi seperti ini, akan berpotensi kembali naik lagi. Dari sisi bawah ada banyak level di sana yang belum mampu dilewati, sehingga ini menjadi penghalang, menjadi benturan yang cukup kuat di sana. Oke, sementara kita gariskan seperti ini di H4. Ya, kalau entry kita tentu melihat trigger yang lebih detail di sana. Kita coba turunkan dengan time frame H1 ya. Di H1 kita nanti akan coba menempatkan entry point kita sesuai dengan petunjuk candle yang terdekatnya. Oke, kita manfaatkan yang terdekat dulu. Di sini kita bisa menempatkan dengan sell stopnya. Oke, kita naikkan sedikit, persis di bawah bukaan hari ini. Kita tempatkan di bawah bukaan hari ini dengan sell stopnya ya, sell stop di 1829.23. Ini sebenarnya terlalu mepet, cuma ada peluang ya, targetnya jangan banyak-banyak atau jangan terlalu besar. Kita nanti targetkan di sini kira-kira 500 atau 5 poin ya. Oh, terlalu dekat. Yang paling dekat di situ, atau kita bisa tempatkan target kita di bawah. Kita akan targetkan di sini sekitar berapa ini ya? 5 poin, 500, sekitar 500, berada di kisaran harga 1824 poin sekian. Target yang ideal di 1824 poin sekian ya. Kemudian buy stopnya kita tempatkan di sana. Resikonya bagaimana? Resikonya kita bisa tempatkan di atas ya, di area 1835 untuk resikonya. Jadi resikonya sell bisa kita tempatkan di 1835. Bisa kita SL di sana, bisa kita cut loss di sana, bisa kita lakukan recovery. Mana yang cocok, mana yang paling akurat, mana yang paling tepat sesuai dengan style kita, sesuai dengan latihan kita. Karena tidak ada satu cara pun yang paling valid, yang paling cocok, karena yang paling cocok adalah sesuai dengan style kita masing-masing. Kemudian untuk di atas atau di sisi atas kita tempatkan di mana ya?
bergerak naik, kita bisa tempatkan untuk buy stop kita di sini. Oke, untuk meyakinkan dan memastikan buy-nya akan kuat di sana, kita bisa tempatkan buy stop di 1835 atau 1838 ya. Saya lebih cenderung ke 1838 biar kita lebih yakin bisa melewati merah yang ada. Buy stop di 1838, masih cukup jauh perjalanan menuju ke atas dengan target yang terdekat di 500. Ini sekitar berapa? Jadi kita bisa targetkan di area di sini atau di ujung sumbu yang di atas ya. Ini yang cukup ideal untuk satu transaksi bahkan satu hari. Dan ini berdekatan dengan area retracement ya, area retracement pertama atau pertengahan. Kemudian apakah nanti akan kuat ya? Saya berkesimpulan kalau melihat dari historinya tetap masih bisa. Kalaupun naik bahkan bisa berada di puncak di sana. Ya, sehingga kita bisa tempatkan untuk area koreksi atau bahkan reversal mungkin ya. Sell limit di 1860.57. Ya, ada berita, ada news yang berdampak besar, bisa jadi nanti range jauh lebih panjang. Yang terdekat satu hari kemarin hanya di sini, sehingga kalau kita tarik ke atas hanya mendekati level limitnya. Ketika di bawah nanti bisa di area ini atau di atas sedikit ya. Nah ini untuk posisi turunnya. Kalau nanti betul-betul bergeraknya ekstrim atau bergerak mulai menuju satu arah, tentu kita uji dulu di levelnya. Ketika dia turun juga kita akan uji di levelnya ya. Ketika turun minimal kita akan uji di levelnya, di area levelnya. Retrace sudah mendekati di sana, masih ada level psikologi yang di sebelah kiri yang banyak. Nanti kita lihat apakah akan kuat melewati level yang terdekatnya. Kemudian kita lihat dari pergerakan yang ada, maka kita ikuti ya, kemana arah yang lebih kuat, tentu akan lebih aman di sana. Oke, sell stop tadi berada di 1829 dengan target 1823 atau 24. Kemudian dari sisi sebelah kiri kalau kita lihat ada banyak penolakan di sana. Nah, kita coba untuk buat garis. Ini ada banyak penolakan, kita taruh di sisi yang bawah yang lebih banyak disentuh. Pertama kita tempatkan untuk koreksi dulu. Buy limit di sini 1813.15 ya. Nanti mungkin sampai sore pergerakannya tidak akan signifikan pada menunggu rilis news ya. Mungkin nanti di hari ini sampai sore nanti akan zigzag di pergerakan area range yang mendekati sama. Kemudian yang di atas kita, yang di bawahnya kita juga menempatkan untuk limitnya di 1799 poin sekian. Oke, dari sisi atas kita tempatkan di sana, dari sisi bawah kita tempatkan ya. Tidak banyak yang bisa kita tempatkan, tentu target yang kita capai asal terpenuhi ya sudah selesai. Mungkin target itu terpenuhi dalam satu hari, satu transaksi atau dua transaksi, tergantung tiap target itu, setiap transaksi itu kita close berapa ya. Tentu kita nanti yang bisa
mempertimbangkan, mengambil keputusannya. Ada kalanya target tidak terpenuhi, kita bisa close lebih awal karena kondisi marketnya yang tidak memungkinkan. Pergerakan yang cukup pendek dan kecil-kecil, ya. Lambat, kecil-kecil itu membuat kita nanti akan semakin lama tergantung di dalam floating minus, sehingga harus segera kita lakukan tindakan atau kita exit dengan cepat untuk membuat psikologi kita jauh lebih tenang. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan, nanti kita akan update di sekitar jam 20 waktu Indonesia Barat. Nanti kita sama-sama akan lihat, kemudian di 30 menit jelang rilis, maka pastikan semuanya sudah clear dulu, ya. Di awal kita pastikan sebelum mendekati di sana harus sudah clear. Bagaimanapun caranya, agar kita juga nanti lebih tenang bisa memanfaatkan potensi dari berita. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan profit maksimum hari ini dan selalu konsisten dengan yang kita lakukan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.